Pernah nggak sih lo ngerasa kalau banyak banget hal di dunia ini yang perlu lo khawatirkan? Mulai dari tentang pekerjaan atau kuliah lo yang belum beres, masa depan yang nggak pasti, atau bahkan kondisi dunia 50 tahun yang bakal datang. Pokoknya banyak banget isi kepala lo. Akhirnya, hal ini ngebuat lo overthinking dan ngerasa susah banget buat bikin diri lo bahagia. Kalau lo begini, tenang aja, lo nggak sendirian. Di video ini, gue bakal jelasin salah satu filosofi hidup dari Inggris buat ngatasin overthinking ini. Simak sampai habis ya. Pertama-tama, gue mau kenalin dulu tokoh filsuf hari ini, namanya Alan Watts. Pendekatan Alan Watts bisa dibilang sebenarnya beda banget sama filsuf barat. Salah satu buku paling terkenalnya adalah The Wisdom of Insecurity, dan di situ Alan Watts jelasin soal kondisi manusia di era modern ini. Alan Watts nyebut era ini sebagai era serba cemas. Karena sekarang tuh sumber frustasi dan masalah sebagian besar berasal dari manusia hidup buat masa depan. Dan gue setuju karena buktinya banyak banget karena mereka khawatir sama masa depan mereka. Khawatirnya ini bikin mereka overthinking, susah fokus, dan akhirnya ngaruh ke kehidupan sehari-hari. Kenapa bisa gitu? Pada dasarnya, manusia nggak suka banget sama hal-hal yang nggak pasti, kayak masa depan. Kita pengen banget di masa depan nanti bisa dapetin masa depan yang bisa bikin kita aman dan senang itu. Cuman sayangnya ya, masa depan itu nggak pasti, dan hal ini yang sering bikin kita jadi overthinking. Kalau menurut Alan Watts, hal ini yang akhirnya ngebuat orang-orang kestimulasi sementara. Kayak minum alkohol, berpesta pora, atau bahkan nenggelemin diri di pekerjaan biar lupa nih sama pikiran-pikiran kita soal masa depan yang belum pasti ini. Sayangnya, ini juga diperparah sama budaya konsumerisme di era modern ini. Di bukunya, Alan Watts jelasin gimana budaya konsumerisme ini ngejanjiin rasa aman dan bahagia, tapi sebenarnya nggak pernah berhasil ngewujudinnya. Contohnya gini, lo disuruh pilih jurusan yang prospek kerjanya bisa dapat uang banyak. Uang banyak itu bisa lo pakai buat beli mobil dan beli rumah, biar lo bahagia di masa dewasa kelak. Tapi biasanya, muncul lagi nih pertanyaan berikutnya. Kalau udah beli hal-hal tadi, kebahagiaannya apa lagi? Nggak jarang malah lo ngerasa nggak bahagia walaupun udah punya mobil bagus dan rumah strategis. Hanya karena di seberang, lo ada tetangga yang rumahnya jauh lebih bagus dari lo. Habis itu lo ngerasa nggak bahagia lagi deh. Contoh kayak ini sebenarnya yang bisa bikin orang jadi terjerumus ke ngerasa salah jurusan atau salah jalur karir. Udah terjerumus, ngerasa terjebak juga. Akhirnya jadi stres, overthinking, insecure, atau masalah kesehatan mental lainnya. Proses ini yang bikin Alan Watts bilang kalau di zaman modern ini, orang berusaha buat mencari keamanan dan kebahagiaan. Yang sebenarnya adalah proses yang enggak akan pernah selesai. Kenapa? Karena gini, keinginan buat nyari keamanan dan kebahagiaan ini biasanya ada harga tingginya. Kita terfiksasi banget kalau keduanya tadi bakal bikin kita bahagia banget. Dan jadinya kita nggak lihat hal-hal kecil di sekeliling kita yang sebenarnya bisa bikin kita bahagia juga dan sebenarnya sama aja pentingnya. Misalnya, ada orang yang mungkin bakal ngerasa senang banget kalau di hari itu lo beli baju baru di mall. Dibandingin fakta kalau hari itu juga mereka lagi ngabisin waktu sama orang-orang tersayang mereka. Lama-lama, kebahagiaan beli baju baru itu hilang. Lo terus gimana dong? Berarti kebahagiaan itu nggak ada atau gimana? Nggak gitu, jadi Alan Watts bilang gini, kalau lo mau dapetin kebahagiaan, lo juga perlu siap ngalamin kesengsaraan. Sama kayak lo jatuh cinta, lo perlu siap juga buat ngerasain patah hati. Ini emang kesannya, ya wajar lah. Tapi seringkali, daripada ke arah kebahagiaan, kita fokusnya ke, kalau gua ngerasa sengsara gimana ya? Dari situ, kita ngelakuin banyak hal biar kesengsaraan itu nggak muncul. Kita akhirnya jadi overthinking dan nggak nikmatin ke hidup kita di masa ini. Balik lagi di awal tadi, malah khawatirin masa depan yang nggak pasti. Makanya kalau menurut Alan Watts, kebahagiaan itu bukanlah kita ngurangin kesengsaraan yang bakal terjadi, atau nyari hal-hal biar bikin kita semakin bahagia. Kebahagiaan itu adalah menjalani hidup kita di saat ini sampai seutuhnya. Quotes Alan Watts, kalau diterjemahin simple jadi gini. Kalau lo mau berhadapan sama khawatir sama masa depan, itu bukan dengan berusaha memahaminya. Tapi ya, biarlah itu berlalu.
Karena ya kesengsaraan itu bakal selalu ada bareng kebahagiaan. Jadi daripada lo fokus ke gimana cara biar lo nggak sengsara, atau cara biar kebahagiaan datang terus, relakan aja. Terima juga kalau keduanya bakal selalu ada. Mungkin sampai sini lo rasa, ngomong mah gampang. Terus caranya gimana? Emang ngomong itu gampang, dan gue yakin buat bisa sampai tahap ini, lo bakal butuh buat usaha. Apalagi kalau soal realin hal yang bikin kita overthinking atau sengsara di masa depan nanti. Kita cerdas paham banget kalau ngejalanin hidup di masa kini tuh nggak semudah baca buku Alan Watts. Tapi, kalau lo mau coba sendiri dulu nggak apa-apa juga. Langkah yang bisa lo coba adalah dengan ketahui apa yang bisa lo kontrol dan apa yang lo nggak bisa kontrol. Lo bisa tulis hal-hal tadi di kertas, biar lo punya gambaran jelas apa yang bisa lo kontrol dan enggak. Latih diri lo buat memiliki kontrol penuh buat hal yang bisa lo kontrol dan belajar buat relain yang enggak. Hal ini juga termasuk dengan emosi di dalam diri kita. Di bukunya, Alan Watts juga bilang, ketika lo berusaha nolak atau enggak ngerasain emosi yang muncul, kecemasan lo bakal makin parah. Misalnya, lo tiba-tiba kepikiran soal suatu hal di masa depan lo terus lo ngerasa cemas. Karena menurut lo pikiran itu sepele, lo pendem tuh emosinya, dan gak mau ngakuin kalau lo lagi cemas. Padahal cemas itu emosi dasar manusia dan dibutuhkan. Terima aja dulu emosi dan fakta kalau masa depan itu nggak pasti, terus belajar buat relakan. Fokus ke hidup lo saat ini. Dari situ, lo bakal mulai belajar bahagia secara utuh dan pelan-pelan bisa mengontrol kebiasaan overthinking lo.